like a rodeo, baby. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kami akan melaksanakan praktek demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mika Zainul Mila, CGP Angkatan 9 Kabupaten Bojonegoro dari SMK Negeri Trujok. Salam bahagia. Saya Maria Susiasih, CGP Angkatan 9 Kabupaten Bojonegoro dari TK Katolik Santo Paulus Bojonegoro. Salam bahagia. Saya Rudi Lestiono, CGP Angkatan 9 SMP Negeri 7 Bojonegoro. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfia Puji Ramawati, CGP Angkatan 9 Kabupaten Bojonegoro dari SMP Negeri 7 Bojonegoro. Selamat siang Bu Maria. Selamat siang Bu Mila. Gimana kabarnya hari ini Bu? Puji Tuhan, kabar saya hari ini baik Bu dan juga sehat. Alhamdulillah ya. Sebelum kita melakukan coaching Bu, sebagai awal saya ingin memberikan dukungan. Nah, ini bagaimana saya dapat membantu dengan? Baik Bu Mila, pertama-tama yang akan saya diskusikan yaitu rubrik penilaian yang sudah saya buat untuk teman-teman coach dan coaching. Seperti itu. Baik, jadi pada coaching hari ini coach dan coaching akan saya amati ya, dan akan saya nilai juga sesuai rubrik penilaian ini. Kemudian apakah sesuai dengan data, kemudian juga apakah jumlah memberikan pertanyaan yang berbobot, ngeten nggih Bu. Kemudian selain itu saya juga ingin tahu apakah coaching merespon dengan baik. Nah, jangan lupa juga Bu, dengan prinsip coaching ada 3 nggih. Yang pertama kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Ngeten. Nah, untuk pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan kepada jenengan Bu, potensi apa yang akan dikembangkan pada coaching kali ini? Jadi potensi yang ingin dikembangkan yaitu bila present atau kehadiran penuh, terus mendengarkan secara aktif, dan juga untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot atau bermakna. Seperti itu Bu. Kemudian pertanyaan kedua Bu, kompetensi mana yang ingin dan akan jenengan kembangkan secara spesifik yang ingin saya observasi pada siang hari ini? Lebih pada kompetensi yang spesifiknya itu yang itu Bu, mendengarkan secara aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Lebih pada itu. Baik, pertanyaan terakhir ya Bu, indikator yang bagaimana yang jenengan inginkan dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coaching saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan akan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya tersebut Bu Mila. Oke, Yang saya inginkan. jadi ini adalah proses pra-observasi nih Bu. Kemudian silakan jenengan melakukan coaching dengan coaching, dan saya harap jenengan melakukan yang terbaik. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Mila. Sama-sama. Oke, Selamat siang Pak Rudi. Selamat siang Bu Maria. Bagaimana Pak Rudi kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah hari ini saya sehat kabarnya. Bagaimana dengan Bu Maria? Kabar saya hari ini juga baik Pak Rudi dan juga sehat. Oh iya Pak Rudi, kemarin Bapak kan ingin ketemu dengan saya. Nah, adakah hal yang mau disampaikan kepada saya Pak Rudi? Ya betul, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Nah, oke Pak Rudi. Tapi sepertinya kita kan nggak ada waktu banyak ya Pak Rudi ya. Cukup untuk 15 sampai 20 menit untuk berbincang ini. Apakah Pak Rudi bisa untuk menceritakan kepada saya? Ya, Bu. Ini terkait dengan rekan-rekan di sekolah. Saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan. Penyampaian materi pembelajaran masih menggunakan metode konvensional, ceramah, dan ceramah. Padahal kita ketahui bersama bahwa perkembangan zaman, terutama IT, itu sudah luar biasa seperti ini. Sementara di teman-teman
kita itu sebagian besar tidak mau terjadi perubahan, jadi hanya mengandalkan metode dan silat saja, sehingga pembelajaran yang dilakukan kurang variatif seperti itu. Nah, oke Pak Rudi. Nah, kalau boleh saya garis bawahi ya Pak ya, berarti permasalahan yang menjadi Pak Rudi itu adalah pembelajaran dari rekan-rekan dirinya ini yang kurang bervariatif seperti itu Pak Rudi. Ya betul, kurang bervariatif baik itu medianya maupun model pembelajarannya masih model yang lama. Jadi ceramah seperti itu. Nah, Pak Rudi, kira-kira dari percakapan kita hari ini apa sih yang ingin Pak Rudi dapatkan? Dari percakapan hari ini saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah kita, khususnya teman-teman kita dalam melakukan pembelajaran dapat memanfaatkan IT yang berkembang seperti sekarang ini. Jadi Pak Rudi harapannya ini ya, adanya perubahan, dan kira-kira perubahan apa yang Pak Rudi ingin lihat atau Pak Rudi dapatkan? Ya, yang saya harapkan dari teman-teman itu dapat berubah, terutama dalam penyampaian pembelajarannya bisa bervariatif, misalnya menggunakan aplikasi-aplikasi pembelajaran yang disediakan di internet seperti Quizzes yang kita ketahui bersama bahwa sekarang marak digunakan oleh para guru, atau hanya sekedar membuat slide PowerPoint. Juga tidak hanya mengandalkan metode ceramah. Jadi intinya adalah kita bisa memanfaatkan teknologi, kemudian bisa memberikan pembelajaran yang variatif. Nah, Pak Rudi, dari apa yang barusan Pak Rudi sampaikan tadi ya, pembelajaran yang menggunakan apa? Banyak sekali metode yang bervariatif, entah itu dari metodenya, entah dari model atau media yang bisa dikatakan seperti itu ya Pak Rudi ya. Nah, adakah kondisi yang ideal ya Pak Rudi? Harusnya kan memang seperti itu. Jadi pembelajarannya lebih menarik. Nah, dan itu berada di level 10 kalau pembelajarannya tadi yang disampaikan Pak Rudi tadi ya, itu sekitar level 10. Nah, di sekolah Pak Rudi sekarang ini berada di level berapa saat ini? Mungkin kalau di level 1 sampai 10 di sekolah ini levelnya level 5, karena kebanyakan seperti bisa dari Bapak Ibu itu masih menggunakan metode-metode yang konvensional sama. Jadi mungkin ya level 5 sekitar level 5. Berarti sekitar level 5 ya. Oke, kalau seperti itu di kondisi sekarang ini Pak, kira-kira di level berapa nih bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif dan apa, dari segi tadi metode dan juga modelnya ya, itu pembelajarannya itu di sekolah Pak Rudi itu gimana? Ya mungkin kalau di level bisa ditingkatkan 2 level lebih tinggi di sekitar level 7, karena kalau level lebih tinggi ya kita mengajarnya lebih banyak tantangannya, karena banyak teman-teman kita yang lebih senior pokoknya ini guys yang penting jalan seperti itu. Jadi perubahannya mungkin sementara bisa digunakan sampai level 7. Oke, berarti dari level 5 ke level 7. Nah, sekarang kira-kira usaha apa nih yang akan Pak Rudi lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Ya sebenarnya saya masih mikir Maria ya. Jadi apa rencana atau tindakan yang bisa saya lakukan? Tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau pendampingan individu, mungkin juga kita langsung ke Bapak Ibu guru face to face untuk Bu seperti ini loh, nanti ada materi, ada pembelajaran metode yang lainnya seperti ini. Jadi mungkin sementara mentoring pendampingan individu Bapak Ibu yang berkenan untuk didampingi bisa saya dampingi seperti itu. Oke, untuk mentoring nanti Pak Rudi akan merencanakan
Selain itu, ada tidak strategi yang mungkin pernah Pak Rudi terapkan? Bisakah Pak Rudi dan teman-teman itu merasa nyaman dengan penyampaian itu? Mungkin kalau tidak dengan mentoring bisa saya nanti konsultasi ke pimpinan, ke kepala sekolah untuk membuat semacam pelatihan atau workshop yang tujuannya untuk peningkatan kompetensi Bapak Ibu dalam hal membuat media pembelajaran atau media pembelajaran yang bisa bermanfaat. Nah, berarti Pak Rudi, ini kan Pak Rudi pengen merencanakan tentang mentoring pendampingannya atau pelatihan workshop ya. Nah, dari ketiga ini Pak Rudi, mentoring, pelatihan, dan juga workshop untuk saat ini, menurut Pak Rudi lebih nyaman atau lebih bisa cepat terrealisasi itu yang mana Pak Rudi? Mungkin kalau cepat ya mentoring, jadi saya bisa membantu karena kalau kita pelatihan atau workshop itu perlu persiapan yang matang, terus perlu waktu yang tidak sebentar, kemudian biaya tentu saja, terus kemudian harus mencari narasumber yang kompeten, dan mungkin kalau dengan narasumber mungkin yang aja ya nanti dari workshop terus bisa kembali ke sekolah seperti itu lagi mungkin aja, mungkin lebih ke mentoring lebih kuat untuk merubah metode yang dilakukan oleh teman-teman di sana. Oke Pak, berarti mentoring ya Pak ya. Nah, kegiatan mentoring ini Pak, kira-kira Pak Rudi itu membutuhkan support dari siapa saja dan bagaimana nantinya Pak? Ya sebenarnya supportnya ya dari Bapak Ibu guru sendiri ya, atau mungkin ada yang teman lain yang lebih ahli dalam membuat model-model atau metode pembelajaran yang terbaik. Kemudian dari Bapak Ibu guru sendiri yang senior mungkin juga kita kerjasama dengan beliau harus terbuka untuk menerima perubahan. Kemudian mungkin juga ada kalau ada ide yang lain dari teman-teman bisa digunakan untuk memberikan pemahaman pada teman-teman yang melaksanakan metode yang konvensional seperti itu. Baik Pak Rudi. Nah, berarti Pak Rudi ya, Pak Rudi pengen melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi ya dengan rekan-rekan kerjanya. Nah, kira-kira nih Pak Rudi mau direalisasikan mentoringnya ini kapan? Ya secepatnya lebih bagus ya. Mungkin kalau kita sekarang seperti ini mungkin 2 atau 3 hari ke depan kita bisa mencoba, tapi yang jelas kita harus berkoordinasi dengan pimpinan, menyampaikan ide yang saya tawarkan, kemudian kita berkolaborasi dengan rekan-rekan sekolah dan mencoba melakukan kegiatan mentoring ini dari beberapa guru, 2 atau 3 guru dulu, baru kemudian kalau ada imbasnya bisa ke Bapak Ibu yang lain seperti itu. Ya, Pak Rudi, itu sangat bagus sekali Pak. Nah, kira-kira Pak Rudi, dari percakapan kita hari ini, ya, itu apa yang Pak Rudi dapatkan? Ya, dari percakapan hari ini saya mendapatkan gambaran bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah ini. Kemudian dengan caranya ada kegiatan mentoring, kemudian dibantu oleh rekan-rekan teman sejawat yang lainnya yang memiliki kajian dalam pemanfaatan IT. Oke, syukurlah Pak Rudi. Jadi ada gambaran ya nanti untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi. Terus baik Pak. Nah, Pak Rudi, saya nanti menunggu kabarnya Pak Rudi ya ke depannya setelah Pak Rudi nanti melakukan ini mentoring yang sesuai dengan yang nanti sudah mau direncanakan, dan saya ingin dengar ceritanya nanti dari Pak Rudi juga. Nah, percakapan hari ini berarti cukup ya Pak ya sampai di sini. Semoga rencana-rencana Pak Rudi nanti untuk menjadi mentoring dapat berkolaborasi dengan teman-teman bisa berjalan dengan baik dan juga lancar. Seperti itu aja. Ya Bu Maria, terima kasih sudah mau meluangkan waktunya, sudah mau mendengarkan yang menjadi keluh kesah saya, dan mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan dapat bermanfaat untuk
siang Bu Maria. Selamat siang Bu Maria. Selamat siang Bu Mila. Gimana tadi coachingnya? Coachingnya berjalan dengan lancar Bu Mila. Puji Tuhan baik, yang bisa berjalan dengan lancar dan baik. Baik Bu Maria. Tadi jenengan melakukan coaching dengan siapa nih? Saya tadi coaching dengan Pak Rudi. Oke, jadi sebelum penutupan kali ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan tentang coaching jenengan tadi ya. Yang pertama, apa saja yang bisa Ibu lakukan pada saat melakukan coaching yang berhubungan dengan indikator pencapaian yang jenengan inginkan? Jadi gini Bu Mila ya, di coaching ini saya itu sudah menerapkan dengan alur kita, mulai dari menanyakan tujuan, terus identitas, kemudian juga rencana aksi, serta tanggung jawab. Sehingga alur theta ini itu bisa menggali coaching supaya dia bisa menemukan solusi-solusi dari masalah yang dihadapi. Baik Bu Maria, menurut saya pribadi ya, sebagai supervisor yang berlebih tadi proses coaching Bu Maria dan Pak Rudi itu sudah berjalan dengan bagus loh. Jadi saya melihat bahwa jenengan sudah melaksanakan alur theta dengan bagus sesuai urutannya, mulai dari tujuannya ditanyakan, kemudian identifikasi, kemudian juga rencana aksi dan proses tanggung jawabnya. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang jenengan ajukan juga sudah bagus sesuai dengan yang ketentuannya, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan juga tidak tertutup. Ngoten Bu, kemudian pertanyaan terakhir nih untuk jenengan sebelum kita tutup ya proses supervisi pada siang hari ini. Kira-kira Bu, kompetensi apa lagi yang jenengan ingin kembangkan berdasarkan dari proses coaching tadi ataupun hasil dari coaching kali? Jadi kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita sehingga saya nanti dapat melakukan coaching ini lebih baik lagi Bu Mila. Entah itu dengan rekan sejawat atau dengan teman lainnya, seperti itu Bu Mila. Oke, jadi jenengan ingin melaksanakan coaching dengan baik lagi setelah proses coaching kali ini ya. Baik, demikian proses pasca observasi pada siang hari ini. Semoga bermanfaat untuk jenengan dan bermanfaat juga untuk saya. Terima kasih Bu Maria. Terima kasih banyak Bu Mila. Terima kasih, semoga bermanfaat. Ayo. Sehat-sehat.